Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kaum dan pengurus yang Allah muliakan dan masalah subuh yang Allah cintai, hujannya besar ya Pak. Hikmahnya jadi ngaji nih, tadinya mau pulang. Tahu aja Ustaz. Alhamdulillah. 4 ciri hamba Allah. 4 ciri hamba Allah. Pangkat dunia ini memang banyak yang berebut ya. Jadi bupati, jadi wali kota itu berebut. Jadi presiden aja masih 2 tahun aja udah ribut udah. Bahkan sekarang jadi RW aja dan tim suksesnya ya. Ada dananya luar biasa. Saya punya teman di pesantren, adiknya jadi kepala desa. Wah, hebohnya. Sampai suruh datang, suruh makan kambing katanya. Kambing siapa? Potong aja. Urusan lurah katanya, luar biasa. Tapi memang ada pangkat-pangkat yang diperebutkan oleh orang-orang beriman. Dan itu lebih mahal dari seluruh pangkat di dunia ini. Bahkan dari dunia dan seluruh isinya. Misalnya pangkat maqaman mahmuda itu misalnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu enggak kaleng-kaleng pangkat itu. Yang ngasih bukan manusia pangkat itu, Allah, pencipta 8,7 miliar manusia, pencipta, pemilik, pemberi rezeki triliunan ikan, pencipta, pemilik sekaligus malaikat, jin, al-makhluqat, al-alam dan seterusnya. Jadi pangkat ini nggak main-main. Kemudian juga nggak pakai kos, nggak pakai modal untuk meraihnya. Hanya dibutuhkan sedikit pengorbanan. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat bihi, lalu bangun sholat tahajud, nafilatan lak, sebagai amal sunnah. Asa ayyab asaka rabbuka, kiranya berharap dia Allah yang maha segalanya memberikan gelar makom tadi, maqaman mahmuda. Siapa orang yang layak diberikan gelar ini? Ya tentu orang yang istiqomah, yang seumur hidup berniat akan selalu bertahajud ya. Tapi kalau baru seminggu lalu pengen gelar ini, ya jaga semua makan jagung, belum nyambung Bu. Ada lagi pangkat orang beriman yang diperebutkan ya, dan itu lebih mahal dari pangkat dunia manapun. Sederhana, apa itu? Abdullah, hambanya Allah. Mohon maaf ini Pak, kalau ngaku-ngaku sih boleh saja kita hambanya Allah, hambanya boleh ngaku mah gratis. Persoalannya yang punya kehambaan itu ngakuin kita enggak sebagai hambanya, itu problemnya. Kalau Nabi Muhammad udah jelas diakui
Subhanalladzi asra bi abdihi laila bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Nah, itu diakui oleh Allah hambanya. Lah kita belum tentu ini. Ya. Tapi kita tidak boleh lepas dari roja harapan yang kuat bahwa Allah itu zat yang maha rahman. Maka insya Allah kita pun diakui sebagai hamba-hambanya. Tapi harus ada ciri-cirinya orang-orang yang disebut hamba Allah itu. Setidaknya ada 4 ingin saya sampaikan pagi ini. Yang pertama, karakteristiknya hamba Allah itu yahtaju ilal jalil. Dalam hidup dia merasa butuh sama Allah. Bagaimana bentuk aktualisasi rasa butuhnya itu, melalui apa? Di antaranya adalah melalui senantiasa dia bermohon, dia berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Hadirin yang saya muliakan, kurang apa solehnya Nabi Adam? Beliau Rasul, beliau Nabi. Lah kita makan cecerek, wali bukan, ulama khos bukan. Tapi Nabi Adam alaihissalam itu ketika memiliki hajat dalam hidup, maka dia meminta dan memohon dengan amat sangat serius. Misalnya ketika beliau dipisahkan dari istrinya 40 tahun, beliau di India, istrinya di Jeddah. Beliau pengen ketemu dengan istrinya karena tadinya beliau tanda petik pengantin baru di surga, dipisah. Maka beliau kemudian berdoa, memohon siang dan malam, pagi dan sore, 40 tahun lamanya. Di surat Al-A'raf ayat 23 itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menganiaya anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Itu hakikatnya doa, tapi teksnya adalah substansinya memohon ampunan. Akhirnya 40 tahun berikutnya Allah kemudian menjawab dan mempertemukan beliau di Jabal Rahmah di Arafah. Tanya al-hajju al-Arafah, haji itu ya tadi Arafah. Kurang apa solehnya Nabi Yunus? Beliau Rasul, beliau Nabi, luar biasa solehnya. Tapi beliau butuh kepada Allah ketika ada masalah. Ketika beliau dimakan ikan paus, secara logika cuma ada 2 kemungkinan, antara tubuh beliau dilumat habis oleh lambung paus itu, atau yang kedua kekurangan nitrogen atau oksigen, mati logika manusia itu. Tapi beliau tahu saya hambanya Allah, saya punya Allah, maka dia butuh sama Allah. 40 hari kalau ini, 40 malam beliau meminta kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Anbiya 87. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, Maha suci engkau, ini sesungguhnya aku, kuntu adalah diriku, minaz zalimin, termasuk orang yang menganiaya diri. Memohon kepada Allah siang dan malam, pagi dan sore, 40 hari 40 malam. Dijawab oleh Allah. Allah perintahkan ikan paus itu untuk memuntahkannya. Yang tadi saya bilang, secara logik tidak mungkin itu bisa terjadi tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang hamba selalu membutuhkan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena faktanya ada manusia yang tidak butuh Allah seolah-olah. Bahkan ketika dia ditimpa satu problem, bukan lari kepada Allah, tapi lari kepada sesama korps manusia, makhluk. Dan itu artinya apa? Diduakan Allahnya. Maka ada yang lari ke paranormal, ada yang lari ke dukun, ada yang lari ke orang pintar. Kenapa ada orang datang ke orang pintar, Pak?
karena yang datang blow on. Coba kalau dia pintar, ngapain dia datang ke orang pintar? Dia udah pintar, karena yang datang blow on, maka orang pintar pada laris. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, logika dan analoginya begini. Kenapa sih seorang hamba Allah itu selalu butuh Allah? Jadi sumpama nih, ada orang yang pulang kerja semalam ya, hari Jumat kan masih kerja ya, kebetulan lembur, pulang sampai jam 10 malam ya. Capeknya luar biasa, udah capek di kantor, capek di jalan, luar biasa capeknya, lapar juga ya. Rupanya istrinya ketiduran juga, jadi belum sempat atau lupa memasak makanan. Luar biasa, akhirnya dia masak sendiri karena tidak mau mengganggu tidur istrinya ya. Masak sambil nonton, ada bola lagi, makan itu mie Indomie sambil nonton bola, akhirnya kebablasan sampai tidur kemudian sekitar jam 11. Saking kemudian capeknya, tidur itu pulasnya bukan main. Tapi kira-kira jam 2 malam pintu rumahnya diketuk orang. Begitu tahu rumahnya diketuk orang, selimut makin rapat. Kenapa? Udah lagi capek-capeknya, baru lagi pules-pulesnya, rumah diketuk orang. Dalam hati, ini orang gak punya adab apa ya? Masa bertamu malam-malam begini? Kesel, masgul, luar biasa. Tapi itu ketukan gak berhenti-berhenti. Makin kita selimut ditarik ke atas, ketukannya makin banyak, terus menerus, sampai akhirnya diputuskan ini harus dibuka. Ini siapa ini yang tidak punya akhlak? Bertamu mengetuk pintu, ketukannya luar biasa lagi, gak berhenti-berhenti. Dengan wajah yang masgul ya, suasana psikologi yang tidak nyaman, dibukalah pintu itu. Begitu dibuka, ternyata siapa Pak? Ternyata saudara jauhnya dia yang lama tidak bertemu, dan langsung dia mengatakan HP saya rusak, jadi tidak sempat memberitahu. Saya mau nanya, apakah saudaranya ini yang sudah sangat lama tidak bertemu, diusirnya atau ditolaknya kira-kira? Atau diterima? Mau tidak mau diterima. Kenapa? Sudah lama tidak bertemu, saudara sepupu ya, sama-sama cucu ya, dan orang ini baik, sepupunya ini, saudaranya ini, diterima akhirnya. Waduh, lu ya, gua kira siapa, masya Allah, gua lagi begini nih, lagi capek, lagi pulas-pulasnya, lu datang. Kalau bukan lu nih, gua siram air pakai galon kira-kira. Ayo masuk. Malah dilayani dengan bahagia. Kenapa? Saudara jauh. Ini logika, ini analogi. Kalau kita meminta sama Allah, terus kita ketuk Allah pintu rahmatnya, rasa-rasanya sih orang aja gak tega ya tadi sama saudara, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi pesannya apa? Kalau doa, la tahjal, jangan buru-buru. Kata sahabat, apa maksudnya doa buru-buru ya Rasul? Doa buru-buru ini begini, padahal besok Allah mau mengabulkan, ente pensiun. Saking bosennya katanya, gua doa tiap hari gak dikabul-kabulin juga, padahal besok mau dikabulin, ente pensiun. Akhirnya kemudian luput atau ditunda lagi, lama lagi, terus saja sampai kemudian logika iman mengatakan Allah rasanya sudah mengabulkan doa saya. Karena cara Allah mengabulkan doa harus diidentifikasi dengan basyirah, dengan iman. Kan ada 5 cara Allah menjawab doa kita kan. 1, ada yang langsung mubasyaratan, maksudnya langsung itu gak lama lah, doa sebulan dikabulin, seminggu dikabulin, kerasa. Oh iya. Ada yang kedua, yang ditunda, dilamain, dosanya tahun ini, tahun depan baru dikabulin.
Ada yang ketiga, ya, diganti atau dikonversi, minta A Allah kasihnya B. Karena kalau Allah ngasih A, ini balaka ciprutnya orang begini nih, Allah paham betul karakternya. Atau yang keempat, dijawab dengan cara apa? Kita dihindarkan dari musibah besar. Harusnya kita meninggal, tabrakan mobil kah, jatuh dari pesawat kah, ya, doa-doanya itu direduksi, diganti dengan dihindarkan dari musibah besar. Itu juga Allah menjawab doa kita. Atau yang kelima, disimpankan. Simpankan. Misal abang kita ini dalam hati suka mimpi Allah, rasanya pengen buka pos kedua tapi belum bisa, ya, sampai nggak ada izin, ya, dan bla bla bla. Nah itu nanti diakomodir sama Allah, nanti di surga, disimpankan. Di sini situasi dan kondisinya tidak kondusif, ya, menurut Allah. Nanti mudaratnya lebih besar, mendingan di sana saja. Aja senyum-senyum, ya. Berarti kayaknya ada doa ini yang disampaikan sama Allah. Tenang lagi, ketuk terus, ya. Mudah-mudahan diizinin, kira-kira begitu. Nah jadi hadirin yang saya muliakan, manusia saja ketika diketuk pintunya, walaupun agak kesal, gak tega. Orang kemudian saudaranya dimaaf, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri hamba Allah itu dalam keadaan bagaimanapun lapang maupun sempit, dia selalu menjalin relasi melalui harap dan doa dan hanya kepada Allah. Dan Allah itu sangat suka dengan orang-orang yang seperti itu. Malah kalau nggak doa, Allah bilang sombong kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri hamba Allah itu adalah memiliki sifat al-adlu. Di surat An-Nahl ayat 90, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah itu ya'muru, memerintahkan kepada kita semuanya, bil adli, agar bersikap adil, wal ihsan, dan berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu berbuat baik, dan seterusnya. Seorang hamba Allah bahkan dia adil dalam pikiran. Maksudnya apa? Dia tidak mau menzolimi makhluk-makhluk Allah. Kenapa? Ketika dia menzolimi makhluk Allah, dia merasa bersalah juga dengan yang punya makhluk itu. Itu persoalannya. Saya menyakitin Pak Haji, mungkin Pak Hajinya nggak masalah, tapi yang punya Pak Haji marah sama saya. Atau yang paling konkret, menzolimi orang tua. Ini surat Al-Isra ayat 23-24, Pak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, dan Tuhanmu memerintahkan agar engkau tidak menjadikan Tuhan-Tuhan palsu kecuali Tuhanmu hanya Allah. Iya. Lalu Allah merintahkan apa? Wa bil walidaini ihsana, agar semua anak itu berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Ketika kita tidak berbuat ihsan, mungkin orang tua nggak apa-apa, tapi Allah yang punya orang tua kita marah. Marahnya Allah bisa diekspresikan dalam segala bentuk. Maka hati-hati nih, yang belum berbuat ihsan sama orang tua ini. Bisa saja kadang-kadang, ya, bisnis bantut, ini itu gagal dan sebagainya. Mungkin salah satu penyebabnya Allah marah lantaran kita sebagai anak masih punya orang tua tapi tidak berbuat ihsan. Wa bil walidaini ihsan. Apa kemudian kata Allah? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Adapun ketika orang tua kalian ini sudah sepuh, baik mereka satu maupun kedua-duanya yang sepuh, ya, maka kata Allah apa? Fala tanharhuma wala tanharhuma. Jangan sekali-kali ngomong kenceng kepada mereka. Mohon maaf, kita ngomong kenceng sama orang tua kita, nadanya agak tinggi. Mungkin orang tua kita nggak apa-apa, tapi Allah yang marah. Ini hati-hati juga ini. Fala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Berkatalah kepada mereka berdua dengan kata-kata yang memuliakan mereka. Lalu apa? Wahfid lahum janaha dhulli
sekaya dan sehebat apapun anak, di hadapan ma bapak kata Allah, kamu harus rendah diri, rendah hati, bahkan rendah diri harus. Tidak boleh membanggakan seupil pun, katakanlah begitu. Kenapa? Kalau kita merendahkan orang tua, bukan kita merendahkan di hadapan mereka, mungkin orang tua maklum, tapi Allah murka, Allah marah. Dan ini bahaya namanya. Ya. Wahfid lahum janahatul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Allah memerintahkan kepada setiap anak untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Kalau kita tidak mendoakan orang tua kita, mungkin orang tua nggak apa-apa, tapi Allahnya yang marah. Nah, seorang hamba Allah itu tidak mau menzalimi makhluk-makhluk Allah tadi seperti itu, khususnya orang tua. Makanya mohon maaf, pernah nggak kita merenung begini? Ya Allah, siapa orang yang pernah kuzalimi? Siapa orang yang pernah saya tuduh ya Allah? Siapa orang yang pernah haknya saya ambil ya Allah? Siapa orang yang ini jadi perkara nanti kalau tidak selesai di dunia, jadi perkara di yaumul hisab. Kenapa? Ada yang punya. Mungkin kita enteng-enteng saja menzalimi manusia, tapi Allah tidak ngantuk. Ada pertanyaan nanti di sana. Kamu kenal dengan syirik? Kenal ya Allah. Kenapa dulu waktu di dunia kau zalimi? Ampun ya Allah. Tidak ampun. Kamu harus membalas kezaliman. Aku harus membalaskan kezaliman hamba ini karena engkau telah menzalimi. Apalagi yang menzalimi orang-orang besar. Dahsyat itu nanti di sana. Ya, digambarkan dalam hadis orang yang pakai pecut ya dan jalan dengan penuh keangkuhan. Itu orang-orang yang paling dibenci oleh Allah selain orang-orang yang syirik. Penguasa-penguasa yang menzalimi rakyatnya. Makanya saya kemarin agak-agak pening sedikit Pak. Bahwa ngurusin minyak sayur aja orang jebot belum bisa, malah udah bikin koalisi warawiri. Saya bilang lucu nih orang-orang gitu. Betapa zolimnya Anda kepada rakyat, luar biasa. Berbulan-bulan, mau hampir 1 tahun ini urusan minyak sayur aja belum bisa selesai, kok udah memikir kekuasaan. Subhanallah. Saya kira ini kalau disadari mereka akan menangis. Kalau disadari dengan basyirah iman. Ya Allah, saya pantas nggak jadi pemimpin ini. Saya bisa nggak ngurus ini? Ada jutaan orang terzalimi saya Allah. Makanya para sahabat dulu itu paling tidak suka kalau jadi pejabat. paling mundur ya. Paling nggak, jangan saya. Kalau sekarang bagaimana lagi? Yang kagak pantas saja. Rasa-rasanya pantas baik itu ya. Belum pantas. Baik. Jadi begini Pak, adil ini begini. Nah ini contoh orang adil nih. Imam Bukhari meriwayatkan dulu Pak ya, ada seorang kaya namanya Syekh Abdullah, kaya, tanahnya banyak. Lalu kemudian Syekh Abdullah ini pengen menjual tanahnya. Ya kalau tanah itu kan apalagi letaknya strategis kan banyak yang mau beli ya Pak. Yang datang banyak, ada si Mi'un, si Udin, ya, si Mi'an, ada yang datang. Tapi Syekh Abdullah memilih calon pembelinya orang yang beliau kenal. Siapa dia? Namanya Abdul Hamid. Kebetulan dikenal di wilayah, dia orang baik. Singkat cerita, kata Syekh Abdullah, Tuan Abdul Hamid, nah, mari kita bertransaksi secara syar'i. Antarodin, antum ridho, saya ridho. Harganya sekian. Antum sepakat? Sepakat. Setelah ini, tanah ini milik antum. Saya tidak punya hak apa-apa. Siap. Singkat cerita, tekanlah kalau bahasa sekarangnya di atas materai ya. Namanya transaksi jual beli kan ada AJB-nya. Selesai penjualan, pembelian itu. 1 minggu kemudian tiba-tiba Abdul Hamid datang dengan membawa kotak ya, lalu diserahkan kepada Syekh Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente Mid? Iya tuan. Loh kok kesini lagi? Karena kita udah beres transaksi.
Terus apa yang antum bawa ini? Begini Tuan Abdullah, saya kan beli tanah Tuan tidak pakai plus-plus yang lain. Transaksinya saya cuma beli tanah. Dan terus mohon maaf, ketika saya mau gali tanah yang saya beli dari Tuan, rupanya di dalam tanah Tuan ini ada kotak ini. Lalu coba lihat aja Tuan sendiri isinya. Isinya tahu nggak Pak? Rengginang, ya, rengginang. Nggak ada rengginang zaman dulu kali. Isinya emas. Ya Allah, ya mungkin udah Allah takdirkan kali ya. Ya. Kata Tuan Abdul, Masya Allah, emas ini benar. Cek kan, emas. Kata si Tuan Abdul Hamid tadi, saya cuma beli tanah Tuan. Jadi ini emas, kotak emas ini punya antum. Apa jawaban saya Abdullah? Oh, jawaban Pak Haji mas saya jawabannya, loh ini punya gua, ini dari engkong saya, warisan, mungkin begitu aja, kawin lagi, bikin pos lagi, lah emas sekotak, itu kebayang ratusan miliar. Tapi jawaban saya Abdullah di luar dugaan logika manusia. Tuan Abdul Hamid, afwan nih, anak kan sudah jual tanah ke antum. Anak tidak berurusan lagi dengan tanah anak karena sudah transaksi. Jadi ini kotak punya antum. Coba itu lah. Ayah ente jelma ya kayak gitu. Ada nggak orang kayak gimana kayak gitu? Zaman sekarang ada nggak gitu? Ada. Di TV, di sinetron, sutradaranya saya. Ada. Singkat cerita apa? Ini dua orang nggak mau nerima lah, bayangin coba. Inilah sikap warok ya. Apa warok itu? Hati-hati kalau bukan miliknya, gitu maksudnya. Kan kata Nabi apa? Di hadis riwayat Imam Tirmizi itu, da ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan menuju yang pasti. Maksudnya pasti punya kita itu. Ya. Inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribah. Kalau yang sudah pasti menenangkan, menenteramkan, menjadi berkah. Tapi yang belum pasti meresahkan dan bikin tidak berkah. Kira-kira begitu. Maka saya salut, beberapa waktu yang lalu ada cleaning service Bandara Soekarno-Hatta ya, perempuan. Kalau nggak salah namanya Jamilah aja. Dia nemu tas di bandara itu, ya, nemu tas isinya uang. Kalau nggak salah 1 miliar uang. Orang juga ceroboh juga ya, duit segitu banyak tinggalin. Nah, kalaupun itu tas diambil, dia bisa bawa aja tas kresek gitu ya. Ya kalau ditanya orang apa itu, baju saya, selesai urusan. Tapi rupanya anak ini enggak. Dia lapor sama security bandara. Security bandara lapor sama manajemen. Hanya diambil alih oleh manajemen. Yang menemukan kemudian dipanggil. Masih gadis sana. Teh Jamilah ya. Ini kamu yang nemuin, betul Pak? Kenapa kamu gak ambil? Ya kan bukan punya saya Pak. Oh iya. Setelah identifikasi, ketemu pemiliknya, datang. Dan ketika datang, si Jamila ini ya diberikan rasa terima kasih lah ya oleh si itu. Tapi lebih dari itu, ya, maka benar ya, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, ternyata pihak manajemen itu sangat mengapresiasi integritas cleaning service-nya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Jika memang pas ada konsolidasi karyawan, itu si Jamilah ini kemudian diangkat secara tidak perlu proses yang ribet gitu ya, menjadi kalau istilahnya danru lah. Jadi dia kepala regu yang membawai semua cleaning service yang bagian sub bagian itu. Tentu konsekuensi logisnya apa?
gajinya dia jadi 3 kali lipat. Dia punya lulusan SMA, dia punya jabatan lah tadi ya, Danruk tadi. Kemudian namanya harum. Di mana harumnya? Ya di lingkungan kerjanya harum, di manajemen harum, di langit juga harum, ya kan? Ini yang penting nih, di langit harum. Ya. Pak Haji mau kenalan nggak sama orangnya? Kalau mau kenalan boleh, ya. Tapi berdoa aja sama kita ya. Nah ini sederhana ya. Tadi si Tuan Abdul Hamid mengatakan, Tuan Abdullah, saya tidak berhak memiliki kotak emas ini. Ya bingung terus mau buat siapa nih emasnya itu kan. Ya, akhirnya mereka datang ke seorang hakim. Nah ini dia, hakimnya ini luar biasa menurut saya. Bukan hakim yang selalu orientasinya ke pasal-pasal mulu. Kan hidup ini tidak semata-mata pasal-pasal. Saya paling gak demen kalau orang ini, kita kan negara hukum. Hukum apaan? Emang manusia isinya cuma hukum. Tapi kan ada norma, ada etika, ada akhlak. Itu lebih mahal dari sekedar pasal-pasal hukum kan gitu ya. Nah si hakim ini, dia tidak mengacu kepada pasal-pasal untuk memutuskan perkara ini. Malah hakim ini sholat hajat. Nah ini saya belum pernah melihat ada hakim ketika mau memutus sholat hajat dulu. Itu hebat. Kenapa? Karena Allah nanti yang akan ikut campur dalam menyelesaikan. Dan itu insya Allah menjadi keadilannya. Bukan keadilan dunia saja, tapi keadilan dunia dan akhirat. Coba kalau yang dulu mengadili Habib Rizik sholat hajat dulu ya. Ya Allah, ini Habib Rizik mengatakan saya sehat ya. Saya yakin gak bakal 4 tahun Pak. Jangan-jangan 4 hari kan. Tapi kenapa gak pakai minta pertolongan Allah, ya hanya seperti itu. Nah jadi singkat cerita, si hakim ini menang sholat hajat. Dan kemudian Allah mengilhamkan kepada si hakim ini, karena mintanya serius berkali. Pengen ya Allah ini solusinya yang terbaik ini gitu. Kedua belah pihak win-win solution lah. Akhirnya terjadi keputusan yang luar biasa. Apa keputusannya? Pak Abdullah dihadapkan. Lalu kata hakim bilang ini, Pak Abdullah, ya. Jadi ini kotak bukan punya antum. Bukan. Saya udah jual tanah saya. Abdul Hamid, ya. Ini juga bukan. Saya kan cuma beli tanah, bukan beli apa? Bukan berikut kotak ini. Begini saja. Tuan Abdullah punya anak nggak? Kata hakimnya. Atas bimbingan Allah tadi, ya, ilham dari Allah. Oh punya, Pak Hakim. Anak saya laki-laki. Sebut aja namanya Mi'un ya. Anak saya Mi'un laki-laki, umur 26 tahun. Tuan Abdul Hamid punya anak nggak perempuan? Oh saya punya. Anak saya 23 tahun, namanya Markona. Anggap aja begitu gampang ya, biar cepat ini ceritanya. Akhirnya kata si hakim, bagaimana kalau kotak emas ini disedekah? Bapak berdua sedekahkan buat anak-anak kalian. Maksudnya bagaimana? Nikahin aja itu si Mi'un sama si Markona. Oh, kata Abdul, iya juga ya. Hanya singkat cerita, itu si Mi'un sama si Markona nikah. Akhirnya kotak ini diniatkan oleh Pak Abdullah dan Pak Hamid untuk disedekahkan. Selesai urusan. Bimbingan Allah yang terbaik solusinya. Solusinya malah berkah. Dapat jodoh, silaturahimnya luar biasa sebagainya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah itu dia tidak mau menzalimi siapapun, dia tidak memakan harta siapapun, menyakiti siapapun. Kenapa? Karena nanti ada pertanggungan jawab kalau sudah selesai di dunia, di akhirat. Maka ada istilah orang yang muflis, ibadahnya banyak tapi banyak sikap yang menyakiti saudaranya seiman ya. Banyak kata-kata yang menyakiti saudara seiman, kebijakan saran yang tidak bijak sama sekali. Itu hati-hati sekali kita. Jadi jangan koso ibadah mahdonya udah hebat nih, itu tahajud ini. Jangan bangga dulu. Ya, sebelum kita mengidentifikasi diri, apakah kita pernah merenung bahwa kita pernah menzalimi orang lain atau tidak. Walaupun kecil, walaupun hanya dengan sikap. Ya, dengan sikap. Yang ketiga, masih 2 lagi. Ciri hamba Allah itu adalah yang saya muliakan, khuluquhu kal jalil. Dia berusaha punya akhlak seperti akhlaknya Allah.
Allah itu bagaimana sih? Allahu jamil yuhibbu jamal. Allah itu indah, Allah itu bersih, Allah itu suci. Maka Allah suka yang indah, yang bersih, dan yang suci. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Muhammad sedang kumpul seperti ini. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sayati ahlul jannah. Bentar lagi, kata Nabi, akan datang ahli surga. Sahabat menungguin, siapa ya ahli surga? Tak lama ternyata muncul seorang laki-laki yang penampilannya biasa, nenteng sendal jepit lah kalau di sini. Sahabat, ini apa ya? Enggak kali, masa ini? Ternyata besok diulang, Nabi mengatakan, sebentar lagi akan datang ahli surga. Orangnya dia lagi. Belum begitu percaya benar para sahabat, besoknya diulang lagi, akan datang ahli surga. Orangnya dia lagi. Wah, yakin betul semua sahabat. Padahal ada sahabat-sahabat yang istimewa di situ. Nabi kalau udah ngomong 3 kali pasti benar, ini serius. Abdullah bin Amr penasaran, minta izin. Wahai saudaraku, bolehkah saya minta izin menginap di rumah? Boleh, orang-orangnya baik. Ya, singkat cerita, bertamu itu kan secara fikih 3 malam, ya, 3 hari 3 malam. Abdullah bin Amr itu menginap 3 malam. Sebetulnya motif utamanya pengen tahu rahasianya apa. Ternyata satu hari ibadahnya dia lihat biasa saja. Tahajudnya cuma 2 rakaat, ya. Tapi sholat sih tepat waktu. Baca Qur'annya ya 2 kebet lah, kira-kira gitu ya. Wah, hebat-hebat amat, kira-kira begitu. Zikirnya biasa-biasa aja. Yang kedua, hari kedua, Abdullah bin Amr juga nggak menemukan apa-apa, biasa-biasa saja lah. Tidur-tidur juga bangun-bangun udah mepet mau subuh, kira-kira begitu. Malam ketiga nggak ada juga yang istimewa. Abdullah bin Amr agak kecewa. Wah, ilaha illallah. Ini orang bagaimana ya? Nabi ngomong dia ahli surga 3 kali dan itu benar pasti. Tapi kenapa ini saya nggak dapat apa-apa? Karena tidak pengen dapat pulang tangan kosong, Abdullah bin Amr berani nanya. Saudaraku, ya, tahu nggak sebenarnya maksud saya menginap di rumah antum ini? Tuh pengen tahu rahasia antum apa? Memangnya kenapa? Antum tahu nggak? Nabi bilang antum tuh ahli surga seperti itu. Lalu, ya tentu pasti ada sesuatu dong. Nggak mungkin tidak ada korelasinya dengan keistimewaan tertentu. Oh, saya lihat 3 hari antum nggak ada istimewanya, apa biasa saja. Oh begini, dia jawab begini. Saudaraku begini, memang ibadah saya sih biasa-biasa saja. Tapi sejak saya masuk Islam, saya jaga 3 hal ini. Apa itu? 1, saya tidak pernah mau iri hati dengan siapapun, terutama dengan orang beriman. Iri hati, enggak. Kalau ada saudaraku yang dapat rezeki, saya bersyukur, alhamdulillah. Kalau ada saudaraku yang naik jabatan, alhamdulillah. Saya nggak mau iri hati, karena saya tahu betul, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Semua yang namanya kekuasaan, jabatan, harta, keutamaan apapun, itu ujian dari Allah semua. Pemberian Allah. Masa saya mau protes pemberian Allah? Yang kedua, sejak saya masuk Islam, saya menjaga betul saya tidak mau membenci saudaraku yang seiman. Dan yang ketiga, sejak saya masuk Islam, saya mau memaafkan saudaraku yang seiman. Makanya saya kalau mau tidur, saya maafkan semuanya. Bahkan orang yang menzalimi saya maafkan. Kata Abdullah bin Amr, eta iya. Oh, eta iya balik. Ini nih, mentahkan Nabi bilang antum tuh ahli surga. Cakep, saya baru, alhamdulillah saya dapat nih pelajaran. Oleh-olehnya. Kemudian saya juga bisa meniru ya, kalau antum berkenan silakan. Jadi jamaah yang saya muliakan, ternyata ibadah yang terkait dengan manusia itu signifikansinya bukan main. Makanya kita jangan ujung dulu. Kalau kita secara ibadah madu udah hebat ya, wah ini tahajud udah sholat jamaah, jangan dulu.
sebelum kita cek bagaimana kita relasinya dengan hamba-hamba Allah, terutama dengan orang tua kita. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, ciri hamba Allah itu adalah yahmilu syai'a li jalili. Dia berusaha punya proposal untuk nanti diserahkan kepada Allah. Dan proposal yang paling baik terkait dengan ibadah itu sesuai dengan hadis Nabi, khairul amwal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang sedikit tapi sustainable, tapi diniatkan seumur hidup. Nah, maka satu asar dari Imam Al-Mujahid menyebutkan nanti di akhirat ada 3 orang yang disidang oleh Allah. Yang pertama, ada orang kaya, maksudnya diuji kaya. Kaya itu kan ujian ya Pak. Di surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi, kami uji kalian dengan yang tidak enak dan enak, enak dan tidak enak. Salah satu ujian yang enak apa? Kaya. Siapa sih yang menduga orang kaya Kang Sule bisa hartanya 200 miliar lebih? Kalau beliau pernah jualan bakso, ujian buat beliau itu. Sule tahu ya Pak? Siapa? Temannya Andre. Itu beliau dulu sejarahnya pernah jualan bakso beliau. Saya tuh mendengar beliau diwawancarai jadi produser. Masya Allah, jualan bakso. Sekarang hartanya ratusan miliar. Saya tahu artis paling kaya di Indonesia itu Agnes Monica, hartanya hampir 600 miliar. Ustaz tahu nggak yang saya baca? Nah, kaya itu ujian. Ya. Maka orang kaya ini dihadapkan kepada Allah. Allah tanya, hambaku, iya ya Allah. Kamu dulu waktu diuji oleh aku kaya, kenapa lupa sama aku? Masya Allah. Kata dia, ampun ya Allah, saya sibuk waktu di dunia, kekayaan saya banyak, saya lupa sama aku, lupa sholat, lupa ini. Lalu Allah hadirkan siapa? Nabi Sulaiman. Hambaku, ya, kenal nggak sama ini? Oh kenal, itu Nabi Sulaiman. Kekayaan ente sama kekayaan Nabi Sulaiman banyakan mana? Masya Allah. Kekayaan saya cuma sebutir pasir dari kekayaan Nabi. Nabi Sulaiman itu bukan kaya saja, maha kaya raya dia diuji oleh Allah. Tapi tidak pernah lupa sama Allah. Tidak hanya kaya raya, raja di raja. Tidak hanya raja di raja, makhluk-makhluk Allah tundukkan untuk beliau. Udah top dah, markot top udah. Tapi dia tidak pernah lupa. Pernah sekali beliau lupa, tapi taubatnya seumur hidup. Sekali lupa begini, Nabi Sulaiman itu pernah membeli hewan, ya. Ada yang menyebut dalam riwayat as-sahn kuda, tapi ada yang menyebut lembu. Lembunya gagah-gagah dari Syam, ya. Gagah-gagah luar biasa. Nah, beliau saking senangnya, kira-kira menjelang jam 5 sore itu memandangi hewan-hewan ini. Saking takjubnya, lupa dia belum sholat sampai terbenam matahari. Begitu sadar dia dilupakan oleh hewan-hewan ini, beliau sujud dan bertobat, seumur hidup tidak pernah diulangi lagi. Dan sebagai hukumannya apa Pak? Itu lembunya dipotong semua yang 1000, disedekahkan untuk fakir miskin. Itu sekali-kali. Ya. Lalu kata Allah, kamu kenal. Kenapa kamu lupa dengan aku? Ampun ya Allah, saya malu sekarang. Saya mohon ampun sama Allah, sama engkau ya Allah. Saya malu sama Nabi Sulaiman. Nah, jadi keistiqomahan itu harus dijaga. Yang kedua, ada orang yang waktu di dunia ini itu diuji Allah dengan sibuk dalam perkara-perkara yang memuliakan dia. Katakanlah dia seorang organisatoris, ya, seorang aktivis lah, yang sibuk luar biasa. Lalu Allah hadirkan siapa? Nabi Yusuf. Lalu kata Allah, hambaku, iya, kenapa kamu dulu lupa kepada waktu di dunia? Sibuk ya Allah. Saya ini kan seorang aktivis, organisatoris. Saya harus mobile dari satu tempat ke tempat lain. Saya lupa sholat, lupa ini. Lalu Allah hadirkan siapa?
Nabi Yusuf. Kamu kenal siapa ini? Nabi Yusuf, ya Allah. Tahu nggak jabatan dia itu? Setahu saya jabatan formal beliau saja minimal 4. Sebutkan. 1, beliau bendaharawan negara. Berarti istilah sekarangnya Ibu Sri Mulyani. Yang kedua, merangkap Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto jabatannya. Yang ketiga, One Team Press, dia penasihat raja. Dan yang ketiga, yang keempat, beliau adalah konsultan segala hal, terutama urusan mimpi. Bisa dibayangkan dong, sibuknya luar biasa. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah lupa kepada. Kenapa kamu lupa? Ampun ya Allah, saya malu sama Nabi Yusuf dan saya mohon ampun kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, dihadirkan orang yang waktu di dunia ini diuji Allah dengan gangguan fisik, sakit. Ya, dari sakit kecil sampai yang berat-berat. Terus ditanya, "Hai hambaku ya, kamu saya uji dengan sakit, kenapa kamu lupa?" Sakit ya Allah, mau ke masjid juga bagaimana? Saya sakit, saya nggak bisa ya Allah. Ampun ya Allah. Allah hadirkan Nabi Ayub. Kamu kenal siapa ini? Itu Nabi Ayub. Kamu tahu berapa lama aku uji dia sakit? Setahu saya dia diuji 18 tahun. Bahkan saking parahnya tubuhnya penuh dengan binatang yang menjijikan. Bahkan beliau yang tadinya kaya raya, hartanya diambil. Yang tadinya punya anak banyak, anaknya diwafatkan. Istri-istrinya juga diceraikan, maksudnya berpisah dari beliau. Hanya ada 3 orang yang setia kepada Nabi Ayub. 18 tahun. Kamu saya uji berapa tahun? Saya diuji sakit 4,5 tahun. Ya. Berarti lamaan siapa? Lamaan Nabi Ayub. Kenapa kamu lupa? Nabi Ayub tidak. Ampun ya Allah. Pelajarannya apa dari riwayat ini? Istiqomah. Hamba Allah itu dia istiqomah dalam kebaikan walaupun mungkin secara kuantitatif tidak signifikan. Misalnya, mohon maaf, Bapak istiqomah sedekah, ya sudah seumur hidup sedekah. Itu bisa jadi proposal nanti di akhirat. Atau misalnya ada yang senangnya adalah tadi qiyamul lail, ya sudah seumur hidup itu qiyamul lail. Seumur hidup qiyamul lail. Ada yang senangnya misalnya duha, ya sudah duha. Duha tidak harus kemudian sholat duha itu urusannya sama duit, enggak, rezeki enggak usah. Sudahlah karena Allah saja. Mudah-mudahan jadi proposal nanti ada yang senangnya misalnya saya puasa ya sudah puasa seumur hidup, puasa Senin Kamis. Seumur hidup kerjakan. Nah, karena itu berkahnya biasanya ada pada keistiqomahannya tadi. Nah, jadi hadirin saya muliakan, inilah 4 ciri seorang hamba Allah. Mudah-mudahan dari 4 ini ya syukur-syukur ada pada kita semuanya. Minimal ya 1 lah ada ya. Insya Allah. Potongannya sih malah Bapak 5 aja. Potongannya. Sehingga demikian pagi ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Selebihnya kalau ada pertanyaan bebas silakan sebelum kita tutup. Apa saja. Pas ya. Udah datang itunya. Kebulinya. Ya kalau udah kebuli datang pas biasanya. Baik, mari kita tutup pertemuan ini agar berkah dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, awil umurana ya Rabb, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang berkah. Sahih rizqana, sehatkan lahir batin kami ya Rabb. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami dengan Al-Qur'an ya Rabb. Sabbit imanana, kokohkanlah iman, tauhidlah hidup kami ya Allah. Wasi arzaqona, luaskan ya Rabb rezeki kami, rezeki yang barokah. Wahsin amalana, perbaikilah ya Allah amal-amal kami. Wa ilal khairi qurribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Rabb. Wa nisyarri al-idna, dan atas keburukan ya Rabb jauhkan kami. Waktu hawa ijana, kabulkanlah ya Allah hajat-hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat kami.
Rabbana wa Rabb kami atina karuniakan kepada kami di dunia hasanah, hidup di dunia yang hasanah, mendekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga. Wa qina azabannar, hindari jauhkan ya Allah sejauh-jauhnya kami, keluarga kami, anak kami, cucu kami, saudara kami, orang tua kami dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.